Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Terlebih pada kesempatan hari ini atau kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala karunia-Nya, di antaranya berupa keimanan, berupa ketakwaan, berupa kesehatan ataupun yang lainnya. Maka kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita tidak akan dapat menghitungnya. Untuk itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca sebuah risalah yang sangat-sangat penting untuk membangun keimanan kita, untuk membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita, yaitu sebuah risalah yang terkait dengan ibadah yang agung, yaitu ibadah Qiyamul Lail. Tentang ibadah ini maka tidak diragukan lagi bagaimana keutamaan dan keagungannya di dalam agama kita. Dan insya Allah nanti juga akan kita jelaskan beberapa faedah dan keutamaan daripada ibadah ini. Dan kemudian ibadah ini masih dirasa berat oleh umat Islam untuk dilaksanakan. Bukan hanya orang awamnya, bahkan banyak di antara santri atau thalibul ilm yang merasakan berat untuk melaksanakan ibadah Qiyamul Lail ini. Padahal sesungguhnya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan Qiyamul Lail ini, maka kita bisa mendapati bahwasanya Qiyamul Lail ini adalah sebuah ibadah yang mudah untuk kita lakukan. Sebuah ibadah yang insya Allah kita semuanya bisa melakukannya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka untuk itu kita menamakan kajian kita ini, majlis kita ini dengan majlis yang kita beri nama, yaitu cara mudah Qiyamul Lail sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan untuk itu kita insya Allah akan mengambil faedah dari apa yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtani, yang beliau memberi sebuah kitab diberi judul dengan Qiyamul Lail, Fadluhu wa Adabuhu wa Asbabul Mu'ayyanatu Alaihi fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, yaitu Qiyamul Lail, keutamaannya, adab-adabnya, dan sebab-sebab yang memudahkan kita untuk mengerjakan Qiyamul Lail, ya. Dan kemudian juga itu diambil dari kitab dan as-sunnah. Maka untuk itu insya Allah dengan membaca kitab ini kita akan mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah Qiyamul Lail. Maka untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk kepada muqaddimah yang telah disampaikan oleh mu'alif di sini, yaitu Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk kepada muqaddimah yang beliau sampaikan.
Beliau mengawali dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan memulai bab dengan Al-Muqaddimah. Kita baca apa yang beliau sampaikan dalam Muqaddimah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Beliau memulai mukadimahnya dengan mengucapkan sesungguhnya segala pujian itu hanyalah untuk Allah. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan darinya, dan kita berlindung kepadanya dari keburukan jiwa kita, dan juga dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat Allah terlimpah kepadanya, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Demikian juga keselamatan yang banyak juga semoga tercurah kepada mereka semuanya. Amma ba'du. Maka ini adalah sebuah risalah yang singkat tentang Qiyamul Lail. Saya menjelaskan di dalamnya tentang mafhum tahajud, yaitu pengertian tahajud. Kemudian keutamaan Qiyamul Lail. Kemudian waktu yang paling utama untuk mengerjakan Qiyamul Lail. Jumlah rakaatnya, adab-adab dalam menjalankan Qiyamul Lail, serta sebab-sebab yang menolong kita untuk menjalankan Qiyamul Lail. Dan saya juga menjelaskan tentang mafhum atau pemahaman, pengertian tentang salat tarawih, hukum-hukumnya, keutamaannya, waktunya, jumlah rakaatnya, serta disyariatkannya dengan berjamaah dalam menjalankan salat tarawih tersebut. Kemudian saya menjelaskan tentang salat witir, hukumnya, keutamaannya, waktunya, macam-macamnya, bilangannya, bacaan di dalamnya, bacaan kunut di dalam salat witir. Demikian juga doa setelah salam dari salat witir, dan bahwasanya witir itu termasuk salat malam, dan witir adalah akhir dari salat malam tersebut. Serta kemudian hukum mengganti salat sunnah witir ini bagi siapa yang tertidur, tidak menjalankan qiyamul lail, atau tidak menjalankan salat witir, atau dia lupa belum menjalankan salat witir. Dan semua masalah yang berhubungan dengan masalah salat ini, dan kemudian juga dengan dalil-dalilnya. Maka saya banyak mendapatkan faedah dari apa yang telah ditetapkan dan apa yang telah dirojihkan oleh Samahatus Syekhuna yang mulia, yaitu Al-Imam Al-Alamah Abdul Aziz Ibni Abdullah Ibni Bas, yaitu guru beliau, yaitu Al-Imam Ulama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Nawar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangkan kuburnya, mengangkat derajatnya di surga Firdaus yang tertinggi. Dan kepada Allah aku meminta
agar dijadikan amal ini sebagai amal yang diterima, sebagai amal yang penuh dengan keberkahan, amal yang ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang mulia, dan agar memberikan manfaat kepadaku dengan amal ini di dalam hidupku dan juga setelah matiku. Demikian juga agar memberikan manfaat dengan kitab ini atau dengan amal ini semua yang telah sampai kepadanya. Maka sesungguhnya dia adalah zat yang maha suci, sebaik-baik zat yang diminta. Dia adalah zat yang paling mulia untuk diharapkan. Dan dia adalah cukuplah bagi kita, yaitu cukup bagi kita mengharapkan kepadanya, dan dia adalah sebaik-baik kita bersandar. Maka tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan atas karunia dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan semoga salat Allah dan juga salamnya serta keberkahannya terlimpah kepada hambanya dan rasulnya dan juga hamba pilihannya dari para makhluknya, yaitu Nabi kita dan imam kita, teladan kita, yaitu Muhammad bin Abdullah, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mereka mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Mu'allif, ya, yang ditulis oleh mu'allif yaitu Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, yaitu pada waktu duha di hari Jumat tanggal 9 Muharram tahun 1421 Hijriah. Nah, inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukadimah yang beliau sampaikan dari kitab ini, kitab yang ringkas ini. Dan insya Allah dengan membaca kitab ini kita akan bisa memahami tentang bagaimanakah kita bisa menjalankan qiyamul lail dengan baik, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadikan amal qiyamul lail ini menjadi amal yang mudah untuk kita semuanya. Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang dimudahkan dalam menjalankan qiyamul lail sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ya kita paham apa yang akan disampaikan oleh mu'alif dalam kitab yang mulia ini. Kitab yang ringkas tetapi isinya insya Allah sangat padat, dan yang menjadi keistimewaan dari kitab ini bahwasanya apa yang beliau sampaikan ini insya Allah mudah untuk kita amalkan dan menjadi apa yang aplikatif atau mudah kita praktekkan dalam keseharian kita untuk mengamalkan ibadah qiyamul lail ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang ahli dalam menjalankan qiyamul lail. Akhirul kalam, kita tutup mukadimah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.